Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Yakni suatu pendekatan pembelajaran di mana guru menyesuaikan metode, materi, dan kecepatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswanya. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi sendiri untuk meningkatkan partisipasi siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk penerapan pembelajaran diferensiasi sendiri, yakni dengan guru mampu menggunakan berbagai metode seperti pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, maupun pembelajaran yang menggunakan teknologi. Guru juga dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa dan memberikan tugas yang sesuai dengan minat siswanya. Oke, selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Nah, berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama yaitu menilai kemampuan dan kebutuhan siswa. Nah, di sini guru harus memahami kemampuan dan kebutuhan siswa secara individual agar dapat menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Nah, di sini guru harus menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur, agar siswa tahu apa sih yang harus mereka capai dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyiapkan beberapa pilihan metode dan materi pembelajaran. Guru harus menyiapkan beberapa pilihan metode dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Lalu yang keempat yaitu memberikan pilihan kepada siswa. Nah, di sini siswa harus diberikan pilihan untuk memilih metode dan materi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Lalu yang kelima yaitu menyesuaikan kecepatan pembelajaran. Nah, guru harus dapat menyesuaikan kecepatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga siswa tidak merasa terbebani atau merasa bosan. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu menilai hasil belajar siswa secara individual. Nah, guru harus menilai hasil belajar siswa secara individual sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Guru menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa yang beragam. Cara menyampaikan materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Guru menggunakan berbagai metode penyampaian materi pembelajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, atau presentasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Metode evaluasi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Guru menggunakan berbagai metode evaluasi seperti tes tertulis, presentasi, dan proyek sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Lingkungan belajar yang kondusif. Guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa untuk belajar, dengan memberikan akses yang sesuai kepada peralatan dan sumber belajar yang diperlukan. Guru yang terbuka terhadap kebutuhan siswa yang beragam. Guru terbuka terhadap kebutuhan siswa yang beragam dan siap memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan untuk siswa belajar. Siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Artinya, semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tidak peduli apa tingkat kemampuan atau kebutuhan mereka. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah beberapa strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat digunakan guru untuk menyesuaikan metode, materi, dan kecepatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai suatu tujuan. Kedua, pembelajaran berbasis proyek. Siswa menyelesaikan suatu proyek yang mencakup beberapa materi pelajaran dan membutuhkan penggunaan berbagai keterampilan. Ketiga, pembelajaran menggunakan teknologi.
Siswa menggunakan teknologi seperti komputer, tablet, atau smartphone untuk mempelajari materi yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat mereka. Selanjutnya, pembelajaran menggunakan bahan ajar yang disesuaikan. Guru menyediakan bahan ajar yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat siswa, seperti teks yang lebih mudah dibaca atau video yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran menggunakan metode inquiry. Siswa mengembangkan pertanyaan sendiri dan mencari jawabannya melalui proses penyelidikan dan eksplorasi. Yang terakhir, pembelajaran menggunakan metode demonstrasi. Guru menunjukkan suatu proses atau teknik kepada siswa, kemudian siswa mencoba melakukannya sendiri. Gaya belajar siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah cara siswa belajar yang berbeda-beda. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang unik dan berbeda, yang dapat mempengaruhi mereka dalam memperoleh informasi dan materi pelajaran. Beberapa siswa lebih suka belajar melalui pengalaman langsung, sementara yang lain lebih suka belajar melalui bacaan atau diskusi. Gaya belajar ini dapat mempengaruhi siswa dalam menangkap materi pembelajaran dan mengekspresikan kembali. Ada beberapa gaya belajar yang sering diidentifikasi, termasuk belajar visual, auditif, kinestetik, dan verbal. Guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dan metode pembelajaran untuk mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Kesiapan belajar siswa merujuk pada tingkat kemampuan siswa untuk memahami dan menyerap materi pembelajaran. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana efektif siswa dalam belajar dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk memastikan kesiapan belajar siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Menentukan tingkat kemampuan awal siswa. Guru dapat menggunakan tes kemampuan awal atau observasi langsung untuk menentukan tingkat kemampuan siswa sebelum memulai materi pembelajaran yang baru. 2. Menyesuaikan materi pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa agar tidak terlalu mudah atau terlalu sulit bagi siswa. 3. Memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat. Guru dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat kepada siswa yang membutuhkan bantuan untuk memahami materi pembelajaran. 4. Memfasilitasi lingkungan belajar yang positif. Guru dapat memfasilitasi lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan bagi siswa, yang dapat membantu siswa merasa nyaman dan terdorong untuk belajar.